saya berada di PT UN Jaktim untuk sidang gugatan terhadap Fadlizon atas penyangkalan sejarah perkosaan Mei 1998. Karena di sini ahli yang kita kirimkan ya sudah masuk, tapi hanya di sini aja yang dari yang lain ya, dari PT UN juga ada yang monitoring menjadi. Iya, maksudnya takut salah link. Salah link. Oke. Yang dari sana sudah bisa melihat sendiri belum? Oh. Sambil berjalan nanti kita matikan dulu zoomnya itu ya. Kita ambil sarana itu biasanya bersumpah menggunakan sudah pernah menjadi saksi di persidangan? Biasanya bersumpahnya bagaimana untuk bersumpah menggunakan apa? Ya, ya. Harus pakai lupa atau bisa dengan nggak usah ya, kitab saja ya pokoknya. Dengan kitab saja ya. Agama Buddha. Posisinya ibu bisa posisi di tengah, bisa dibantu siapa yang mau bergeser, minta tolong ya. Biar itu ya. Dan pegang mic ya, nanti untuk masing-masing yang memberikan pertanyaan mic-nya dipegang karena biar terekam. Sumpahnya sudah ada. Untuk stand dulu ya, sudah sumpah. Baik ya, Ibu dalam kondisi sehat? Sehat ya. Saya pegang. Ya, boleh dipegang biar lebih jelas. Ya, sebentar Pak Dul. Belum, Pak Dul. Enggak, belum, Pak Dul. Oh ya. Ya. Baik ya, kami menanyakan identitas terlebih dahulu ya. Jadi nanti Ibu akan dijadikan saksi ya, minta kesaksian dari pihak tergugat. Jadi saksi itu sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah saksi yang melihat secara langsung, karena itu fakta ya. Melihat secara langsung, mendengar secara langsung, dan mengalaminya juga secara langsung. Tidak ada kata pendapat. Kalau pendapat kan ahli ya. Dan tidak ada katanya saya pernah, katanya saya mendengar. Nah itu artinya tidak secara langsung. Oke? Ya. Maaf ya. Nah, ditanyakan terlebih dahulu nama lengkap. Wiwin Suryadinata. Wiwin Suryadinata. Tempat tanggal lahir. Lampung, tanggal 2 bulan 12 tahun 1952. Jenis kelamin perempuan ya Bu ya. Iya. Kemudian alamat. Kampung Sukajaya, Mutun, Lempasi, Lampung Selatan, Sumatera Selatan. Kecamatan Teluk Pandan ya. Teluk Pandan. Agama Buddha. Kemudian pekerjaan. Pekerjaan sekarang ya
Iya. Warga negara Indonesia ya. Iya. Ya, baik ya. Kami tanyakan kepada Ibu apakah mengenal ya. Nanti yang kami sebutkan di sini pihak penggugatnya itu banyak. Iya. Kami sebutkan satu persatu. Kalau memang Iya. kenal, apakah ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, nanti disampaikan. Iya. Ya. Dengan Marzuki Darusman, Saya mengenal Bapak Marzuki Darusman. ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan. Tidak ada. Fatia Nadia, Saya mengenal. hubungan pekerjaan tidak ada ya, hubungan keluarga. Tidak ada. Kusmiati, Tidak kenal. Sandiawan Sumardi, Sandiawan Sumardi. Tidak kenal. ya, di sini ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Ibu tahu YLBHI, Iya. yang diwakili oleh Bapak Muhammad Isnur. Ya, kenal? Tahu? Tidak kenal. Tapi tahu dengan lembaganya ya. Iya tahu. Lembaganya. Kemudian Perkumpulan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia IPI, Hanya tahu. tahu ya. Di sini diwakili oleh Adi Susanto. Kemudian Yayasan Kaliana Mitra, Tahu. tahu. Siapa yang mewakili yayasan tersebut? Ibu Listiawati, Iya. tahu. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Rena Herdiani, Tidak kenal. Soalnya kan sekarang udah banyak ganti orang baru. Saya orang lama. ya, baik ya. Terus kemudian dengan kuasa hukum yang hadir di sini semua itu ada Iya. yang kenal? ada Saya yang- kenal semua. Cuman udah tua nggak hafal nama-nama Ya, mereka. ya. Nggak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, nggak ada ya. Tidak ada. Dengan di sini tergugatnya Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Iya. Menteri Kebudayaan tahu ya Bu ya. Yang tahu. Yang kalau menterinya tahu nggak menterinya? Tahu. Fadlizon. Ya. Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Tidak ada. Tidak ada. Dengan kuasa hukumnya yang hadir di sini? Tidak. Tidak ada ya. Heeh. Baik. Tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Tidak ada. Baik. Sesuai dengan yang bisa tadi saudara sampaikan bahwa tidak ada penghalang ya untuk menjadi Iya. saksi. Sudah sesuai kalau sesuai ketentuan 889 kan saudara. Iya. Di situ ada aturan. Iya. Seorang yang tidak boleh ataupun mengundurkan diri. Iya. Ya. Mm-mm. Ibu bersedia disumpah? Sebentar. Bersedia. Kami tanyakan ya. Maaf, tadi untuk penggugat 4 di Sandiawan Sumardi, Romo Sandi. Romo Sandi. Kenal. Oh kenal banget. Kalau saya nggak tahu. Ya, tadi belum kenal ya. Oh iya. Jadi ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Nggak ada. Oh, Cuma sebutannya Romo Sandi. Romo Sandi. Dulu Romo, sekarang sudah. Oke, iya. Itu ya. Kenal ya dengan itu ya. Kenal. Bukan, Kenal ya. banget. Baik, bersedia disumpah Bersedia. dari tergugat dengan saksi yang dihadirkan pihak tergugat, saudara keberatan atau tidak atau ada tanggapan? Tidak ya, bisa dilanjutkan. Baik, Ibu bisa berdiri. Petugas sumpah agama. Saya berdiri. Iya, berdiri. Petugas sumpah agama Buddha. Jangan dengar Kak. Dipakai ya. Iya. Mungkin mic-nya bisa ditaruh saja dulu Pak. Biasanya bagaimana untuk ini memegang kitabnya? Posisi kitab sebelah kanan, sebelah kiri. Pegang sendiri atau dengan dibantu? Karena saya seorang suku. Ya. Seorang rohaniawati agama Buddha. Oke. Jadi saya bersumpah sendiri aja. Boleh. Ya. Namo Samgyang Adi Budaya. Namo Samgyang Adi Budaya. Namo Samgyang Adi Budaya. Saya berdiri di sini atas nama kebenaran yang akan saya berikan. Kesaksian sama sekali tidak akan berbohong. Cukup. Mengikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan sesuai dengan ini ya Bu ya, ketentuan aturan untuk menjadi saksi dalam persidangan. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Sebentar saya ulangi untuk lebih sanggah sudah tidak perlu diucapkan lagi. Enggak usah. Oke. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan akan menerangkan dengan sebenarnya menerangkan dengan dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya.
mempersingkat waktunya, saudara mau menanyakan saksi kaitannya dengan apa? Jadi nanti kita tidak melibatkan. Ya, terima kasih majelis. Sebelumnya kami ingin menjelaskan bahwa saksi Ibu Wiwin Suryadinata adalah ibunda dari Ita Martadinata yang ketika bulan Oktober 98 dibunuh dan juga korban perkosaan dari Mei 98. Kami juga ingin menyampaikan di persidangan ini majelis, saksi yang pada mulanya kami minta sidang tertutup. Kemudian kami menerima sidangnya kemudian terbuka, tapi kami kemudian memohon ke LPSK untuk melakukan perlindungan. Jadi di ruang sidang saat ini juga ada petugas dari LPSK. Kami juga menyediakan pendamping psikolog dari Yayasan Pulih majelis. Dan berdasarkan Perma 3 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum, saksi di sini juga berhak untuk perlindungan dan rasa aman dalam diberikan pertanyaan dan diberikan ruang untuk menjawab sesuai kondisi saksi ketika mengalami tekanan atau mungkin ketika menyampaikan keterangan butuh jeda atau butuh pendamping terlebih dahulu. Itu juga kami perlu sampaikan majelis. Oke, silakan. Jadi nanti bisa saudara yang artinya saudara yang melakukan pertanyaan, nanti yang mengetahui kondisi psikisnya itu kan saudara ya. Nah, makanya itu kami sampaikan untuk pihak penuntut ini kadang kalau misalnya terlalu banyak itu justru bisa mempengaruhi kondisi psikisnya. Kalau awalnya minta tertutup, kok malah ini jadi banyak gitu loh pengunjungnya gitu. Ya, jadi nanti dikondisikan saja pihak kalau memang itu berpengaruh terhadap kondisi psikis saksi, mohon untuk tidak komentar apapun karena ini kami tidak bertanya kepada saudara, ya, gitu ya. Tidak boleh ada yang berkomentar apapun atau mengeluarkan kata-kata yang mengganggu jalannya proses persidangan, gitu ya. Ya, terima kasih majelis. Untuk kehadiran kami juga sudah sampaikan ke saksi akan sidang itu akan ramai dan saksi bersedia dan saksi menyatakan saat ini untuk dia untuk bersaksi tentang kasus Mei 98 majelis. Oke, kami akan mulai tanya jawab majelis. Jadi nanti kalau memang ibu dirasa kurang nyaman bisa jeda ya bu ya. Iya. Gitu ya. Karena kalau untuk tertutup itu kan harus ada aturannya. Iya. Ya. Undang-undangnya. Dan kalau memang kami salah menerapkan itu bisa batal putusan kami. Gitu ya. Iya. Baik majelis. Gitu ya. Makanya kami kemarin kalau memang tidak sesuai dengan kriteria tertutup untuk umum dan tertutup terbuka dengan kondisi yang bagaimana yang saudara pilih. Ya, Gitu sudah kami siapkan Oke, majelis. silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dimulai oleh rekan saya majelis. Selamat pagi saudari saksi. Saudari saksi, tadi sebagaimana telah disampaikan oleh rekan saya bahwa dalam persidangan ini kami telah menyediakan psikolog klinis. Jadi jika saudari saksi merasa ada perasaan yang tidak nyaman ataupun timbul trauma, bisa disampaikan saja dalam persidangan, dan juga jika memerlukan dukungan penguatan juga boleh disampaikan. Dan sebelum kami mengajukan pertanyaan, kami menyadari betul bahwa pertanyaan kami akan menimbulkan trauma maupun pengalaman yang tidak nyaman bagi saudari saksi. Tapi tidak apa-apa apabila saudari tidak siap, itu boleh dikasih jeda. Jika saudari perlu waktu untuk menjawab tidak apa-apa. Dan jika saudari keberatan dengan pertanyaan boleh disampaikan. Saya menanya saudari. Baik, mohon saudari saksi sampaikan terlebih dahulu terkait dengan identitas saudari saksi hari ini, aktivitas yang sedang dilakukan seperti apa, dan apakah benar saudari saksi merupakan ibu kandung dari mendiang Ita Martadinata? Iya. Nama saya Wiwin Suryadinata. Nama yang umum ya. Kalau nama rohaniawatinya Suhu Siensi. Saya adalah ibu kandung almarhumah Ita Martadinata. Baik, saudari saksi tahu apa yang dialami oleh Ita Martadinata atau anak kandung dari saudari saksi? Mungkin bisa menceritakan terkait dengan apakah benar anak ibu merupakan salah satu korban perkosaan 98, dan bisa dijelaskan bagaimana situasi saat Awalnya Romo Sandiawan itu ke internet
namanya Sigma. Dia mencari seorang tim relawan. Jadi akhirnya dikenalkan sama Ibu Ita, sama Romo Sandiawan. Akhirnya kita jadi tim relawan dadakan. Saya dengan almarhumah Ita Marta-Dinata. Apa harus dimulai dari pengalaman yang pertama saya lihat, seperti yang diperkosa, dibakar, lalu akhirnya kita betul-betul jadi tim relawan, dan terjadilah setelah tanggal 27 Agustus saya mengumpulkan 1.000 tanda tangan, Bu Ita 1.000 tanda tangan, Ibu Gus Dur 1.000 tanda tangan, muncullah foto saya di Kompas tanggal 27 Agustus. Terus kata almarhumah Ita Marta tahun 1998 Agustus tanggal 27, sehingga almarhumah Ita Marta-Dinata bilang, waduh sangat berbahaya nih katanya, nanti kita akan ketemu alamatnya, segalanya, identitas kita bahaya, kita lari yuk, kata dia gitu. Jadi kita berpacu dengan waktu, udah bikin paspor, udah segala macam untuk lari. Terus saya bilang, tanggung nih, 3 bulan lagi dia lulus SMA, gitu kan. Gak keburu lari. Setelah kita menolong, membantu perkosaan korban yang diperkosa, terjadilah pembunuhan. Jadi pembunuhan itu, maaf ya yang mulia hakim, mukanya dijedot-jedotin di tembok. Ini melingkar biru-biru, kepalanya dibacok hampir putus, lehernya tulangnya udah putus, tinggal ini aja, perut disobek, ini ditusuk 3 tusukan, ini ditusuk begitu. Setelah itu saya merasa saya sangat sakit rasanya. Saya sebagai seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan dengan susah payah, adu nyawa, kok enak aja ya anak saya dibunuh secara biadab. Itu yang akan saya bicarakan sekarang. Dan saya di sini saya lanjut ya untuk perkosaan yang lain, supaya ada keadilan. Apalagi yang namanya 4 mahasiswa yang ditembak-tembak itu kan peluru nggak bakal begitu nyangkut sendiri membunuh seseorang kalau tidak ada pelaku penembakan. Jadi saya mewakili orang tua yang mahasiswa yang terbunuh juga. Alangkah kayak apa rasanya sebagai seorang ibu. Begitu aja. Baik, saudara saksi, dalam argumentasi di gugatan kami berdasarkan halaman 42 majelis di poin 102, kami mencantumkan bahwa pada Oktober tahun 98 Ita Marta-Dinata akan memberikan kesaksian di sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, namun mendiang dibunuh di kamarnya tanggal 9 Oktober tahun 98. Apakah saudari saksi mengetahui kejadian tersebut dan berkenan menceritakannya? Iya. Anak saya Ita Marta-Dinata itu akrabnya sama Ibu Ita. Jadi dia diperkosa, dia juga nggak mau nyakitin hati saya. Jadi dia ke dokter kemana-kemana, dia ajak Bu Ita tanpa sepengetahuan saya, Bu. Dan dia bilang dia mau minta tiket untuk ke Amerika. Saya bilang, buat apa? Mau nyanyi, kata dia. Saya pikir dia mau jadi penyanyi, Bu. Gitu kan, dia suka nyanyi. Gak taunya mau nyanyi itu maksud dia mau menceritakan yang dia tahu bersama Ibu Ita yang diperkosa itu. Jadi kita masing-masing, dia kan tim relawan yang paling muda waktu itu umur 18. Saya waktu itu umur hampir 50 tahun. Kita mencar masing-masing gitu. Jadi tahu persisnya, yang sangat tahu persis mendalam yaitu Ibu Ita. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu dia minta beli tiket
Untuk apa? Saya tanya. Mau nyanyi? Pikiran saya mau nyanyi itu jadi penyanyi. Nggak taunya dia mau menceritakan tentang Mei, hanya Ibu Ita yang tahu. Lalu Ibu Ita cerita sama saya, Bu, apa? Saya bilang, anak ibu tuh diperkosa. Hah? Saya bilang, saya sih tahu, tapi dia cara diperkosanya bagaimana? Saya nggak tahu. Gitu. Dia curhatnya sama Ibu Ita. Itu. Segitu aja yang saya tahu. Jadi Ibu tidak melihat secara langsung kejadian pemerkosaan? Tidak. Tapi waktu kejadian dia dibunuh di rumah itu diperkosa dulu. Ada spermanya, ada darahnya, gitu. Ya, jadi Ibu mengetahui bahwa kita ingin pergi ke New York itu untuk bersaksi berkaitan dengan kerja-kerja dalam mendampingi kasus Mei 98 juga ya? Iya. Apakah Ibu bisa menceritakan bagaimana kerja-kerja Ibu saat itu? Dulu Ibu benar pernah tergabung di dalam tim relawan untuk kemanusiaan juga? Iya, itu udah pasti. Saat itu Ibu bersama Ita berarti bersamaan mendampingi korban Mei 98, perkosaan Mei 98 juga? Tidak. Dia adalah pekerjaan dia. Dia nggak tahu di Jakarta mana kan. Saya kan bagian Jakarta Timur. Jadi yang ada di tangan saya itu adalah teman saya sendiri, namanya Ko Joni. Dia telepon ke rumahnya, tidak diangkat. Lalu dia pulang. Sebelum dia pulang ke rumah, dia lewat flyover, dia cerita di rumahnya. Dia cerita dia melihat banyak wanita angus, kata dia loh ya Bu ya, bukan kata saya kalau itu. Lalu dia telepon, dia bilang istrinya sudah geletak di meja makan, tangannya begini. Berarti kan mungkin ya udah diperkosa gitu. 2 anak perempuannya, satu di kiri, satu di kanan, di masing-masing pakaian itu apa namanya? Lemari pakaian menutup begini, hangus terbakar. Itu saya yang membelikan tiket dia untuk ke Amerika, karena waktu itu saya adalah seorang pengusaha mebel di Klender, ada 2. Terus setelah Mei bulan Juninya terjadilah 2 kali pemerkosaan. Yang satu namanya Susi, dia naik taksi. Ini taksi kan ada supir, ada satu tempat penumpang. Dua-duanya ada apa tuh, jaket. Di dalam jaket sudah ada laki-laki, sebelah satu yang kiri, satu yang di kanan. Si Susi naik langsung disergap oleh 2 laki-laki dan itu diperkosa, dibuang ke Sunter. Itu pun saya yang memberi tiket. Bukan saya aja ya, kita tergabung dari apa namanya? Tim relawan? Bukan tim relawan. Apa agama tuh namanya? Komunitas Buddhis? Bukan. Dari Departemen Agama Buddha. Dari Departemen Agama Buddha ada yang satu namanya Dr. Ananda. Saya nggak tahu dia sekarang berada di mana. Dia membantu saya untuk membiayai keberangkatan si Susi. Itu yang diperkosa yang dari taksi. Satu lagi namanya Aileen, itu di Sunter. Dia kerja di apotek, umur 17 tahun. Itu kemaluannya diobor-obor gitu, pakai tiang kordeng. Kedengeran saya dari Sumur Batu ke Sunter kan dekat, cuma nyebrang kali aja. Jadi saya menembus dia di rumah sakit itu. Saya bohongin mau saya bawa ke Singapura, padahal sih enggak, kita pakai dokter spesialis biasa aja. Dokter itu pun udah meninggal, kalau ada sekarang umurnya udah 100 tahun. Udah, cuma itu aja. Jadi 3 macam yang saya tahu. Beda ya sama Ibu Ita. Mereka kan di Jakarta belah mana gitu, nggak tahu. Di Kebayoran kalau nggak salah ya. Saya di bagian Cempaka Putih, Sumur Batu. Oke, baik. Saya kembali lagi Bu terhadap kasus yang dialami oleh Ita Martadinata. Iya. Sebelumnya mengalami perkosaan dan kemudian dibunuh ketika ingin berangkat ke New York untuk bersaksi di PBB.
Nah, apakah Ibu mengetahui dan sudah pernah ada proses peradilan ataupun proses hukum terhadap kasus yang dialami oleh Ita Marta-Dinata? Belum. Sama sekali sampai dia terbunuh. Belum ada itu. Kalau pembunuhan terhadap Ita yang terjadi di 9 Oktober, apakah sudah pernah ada proses hukumnya? Kayaknya semua itu rekayasa ya. Maaf ya Bu ya. Yang membunuh itu Otong. Otong itu umur 7 tahun lebih tua dari Ita. Waktu Ita umur 3 tahun, ibunya jadi pembantu rumah tangga saya bagian nyuci, dan saya selalu memberikan uang tip untuk si neneknya si Otong. Sedangkan Otong itu kalau main tak umpet nggak ketemu, Itanya muncul duluan. Kalah lu bang katanya. Gendong saya, digendong di belakang, putar-putar keliling, suruh putar 3 kali. Masa dia mau membunuh si anak majikannya? Itu yang nggak masuk di akal. Buat saya tidak masuk di akal. Itu. Jadi tadi yang disampaikan itu terkait dengan pengadilan yang kemudian menghukum Otong yang diduga sebagai pembunuh Otong, tapi dalam hal ini Ibu mengetahui bahwa Otong bukanlah pelakunya, begitu ya? Ya masa pelaku dihukum cuma 1 tahun? Enggak, saya nggak bisa terima lah. Gitu. Dihukum 1 tahun beberapa. Saya langsung larikan ke Singapura. Yang melanjutin Bu Ita. Saat itu juga 3 hari setelah dikremasi, saya beli tiketnya. Yang belikan tuh si itu, yang di Sunter siapa ya, si itu kok apalah, lupa saya. Kopi Kiong, saya tanya dia datang hari ini, nggak datang rupanya. Beli untuk ke Amerika, tapi saya nggak ke Amerika, saya mencrot di Singapura. Saya masuk ke apa tuh ya namanya, imigrasi. Di airport ada imigrasi. Saya minta tolong carikan namanya NEWS, Persatuan Bangsa-Bangsa. Itu orangnya datang yang di Singapura. Entah kenapa kok dia datang gitu. Saya bilang, my God, kok kecil ya dunia ini bisa ketemu. Dia yang selalu mendampingi saya di Singapura. Itu aja. Selanjutnya semua peristiwa apapun yang di Indonesia saya tidak tahu. 3 hari setelah dia dikremasi, saya melarikan diri, Bu, dengan tiket yang ke Amerika. Tapi orangnya tidak ke Amerika. Saya takut mati kayak si Munir. Beneran. Saat itu saya benar-benar jadi orang yang sangat ketakutan. Dan hidup saya sejak itu sampai sekarang terus terjun bebas. Kehidupan dari jadi seorang pengusaha menjadi seorang buka warung. 1 hari cuma dapat 80.000, Bu. Namanya sembako itu 80.000, untungnya hanya 10%. 8.000. Saya makan dari situ. Saya bercocok tanam dari situ. Jadi uang 8.000 itu untuk beli minyak, beli sabun, apa kayak untuk listrik lah, tabung gas lah. Kalau habis sampai HP pun, kalau habis saya selalu telepon Bu Ita, Bu, pinjemin duit. Nggak usah pinjem, kata dia. Selalu dia kirim 500, 1 juta, 1,5 juta, sehingga sembako saya menjadi besar. Terus sudah besar, ambruk lagi gara-gara musibah ini alam. Apa tuh depan topi rumah ambruk. Sekarang lebih ambruk lagi, Bu. Habis semua keangkat. Yang namanya genteng-genteng seng. Di situ saya marah. Saya bilang saya mau bersaksi. Gara-gara itu rumah tangga saya hancur berantakan. Mantan suami saya almarhum selalu mengatakan saya terlalu mendalam jadi tim relawan sehingga anaknya meninggal. Jadi sebatang kara saya hidup sendiri di perbukitan, hanya 6 kepala. Itu rumah penduduk cuma 6, tapi warung ada 2. Bayangin, 1 orang cuma bisa dapat uang dari 3 rumah itu. Ibu bisa bayangin.
kehidupan saya seperti apa sekarang. Ya, dilanjutkan saksi ya. Jadi kalau saya majelis, ya sedikit kembali saksi. Tadi saksi sudah ceritakan kejadian terhadap Ita Marta Dinata. Saya ingin memastikan, mengkonfirmasi saja. Berarti Ita Marta Dinata sebelum dibunuh ya, dibunuh 9 Oktober 98 juga menjadi korban perkosaan. Iya, sebelum itu. Berarti kan dia dua kali kena perkosa tuh. Baik. Sebelum dia dibunuh, berapa bulan sebelumnya, bulan 6 kan kejadian dia diperkosa. Bulan 10 tanggal 9 kejadian lagi. Oke. Gitu. Kemudian melanjutkan juga saksi. Tadi saksi sempat ceritakan juga sedikit tentang dampak ya. Kami juga ingin memperdalam tentang dampak pembunuhan Ita Marta Dinata dan perkosaannya terhadap saksi dan keluarga. Tadi kan saksi cerita untuk saksi. Ya udah cerai berai kan sejak itu. Apa yang terjadi saksi? Dampak dari perkosaan dan pembunuhan Ita Marta Dinata. Aduh, ya nggak bisa diceritain lah. Tidak tergantikan dengan seisi dunia ini punya harta ditumplekin ke saya juga tidak tergantikan. Baik, saksi. Kemudian dalam kasus ini saksi, kami menggugat pejabat publik, Menteri Kebudayaan Fadlizon, yang menyatakan data pendukung TGPF itu tidak solid. Sangat solid. Ketika saksi mendengar pernyataan itu, apa dampak terhadap saksi dan keluarga? Enggak, saya nggak bisa memberi pendapat ya di sini. Saya nggak bisa memberikan pendapat. Semuanya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya berlindung di balik jubah. Ini jubahnya jubah pelarian loh. Bukan betul-betul seorang rohaniawati yang sejati. No, tidak. Tapi saya adalah pelarian dari masalah ini. Saya berlindung, saya mengadu kepada Buddha, kepada Tuhan saya di situ. Mungkin butuh jeda saksi untuk minum. Enggak, udah cukup sampai di sini. Kayaknya saya hanya menghimbau ya Bu ya. Setelah kejadian tahun 98, jangan ada lagi terjadi membunuh kok kayak membunuh ikan apa membunuh ayam. Itu mereka kan punya keluarga. Di mana yang jadi ibunya yang mengandung, ayahnya yang mencari, membesarkan anak itu. Bukan anak saya aja loh, anak semua yang ada di Indonesia. Saya mewakili untuk ibu-ibu yang anaknya terbunuh, seperti yang mau jadi tentara lah apalah. Masa lagi latihan tiba-tiba dibunuh, rame-rame dikeroyok. Itu HAM itu harus ditegakkan, seadil-adilnya. Memang kalau dia salah perlu dihukum mati ya hukum mati gitu loh. Enggak apa ya, pokoknya harus ditegakkan. Itu yang saya himbau di sini itu. Ya cukup. Ya terima kasih. Tergugat ada pertanyaan? Ini cukup ya dari penggugatnya? Cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Cukup sedikit tapi Pak. Ya udah ya. Terima kasih yang mulia hati saya mohon ya. Ya, oke, terima kasih. Tadi tidak ada KTP asli, tidak ada ya? Oh ya sudah. Ya, silakan bisa duduk. Ya, langsung ke Andi. Andi yang mana? Yang Ahli dari Komnas Perempuan, majelis Ibu Maria Ulfa. silakan. KTP-nya dua aja dulu ya. Dua langsung saja dulu. Ini kita sumpah bersama kan? Yang online masih nanti ya? Yang online habis dua dari Yang terakhir. penting enggak karena kalau siap tadi. Ini mau sekalian dua. Ya, dua langsung kita sumpah langsung.
Untuk ahli silakan ya, sekaligus dua dulu kami sumpah bersamaan ya Pak ya. Jadi yang satu. Hanya satu untuk keterangan ini. Baik ya, nanti kami menanyakan identitas sekaligus mengambil sumpahnya secara bersamaan, namun kami untuk mengajukan pertanyaannya nanti satu persatu ya. Nanti yang satu, ruang sidang. Baik, untuk baik, mungkin yang Ibu sebelah kanan, semua keduanya kondisi sehat ya? Sehat ya, keduanya untuk bisa memberikan pendapat ya dalam perkara ini. Baik, silakan disebutkan untuk Ibu. Yang Ibu dulu, silakan nama lengkap. Terima kasih Yang Mulia. Saya Maria Ulfa Ansor. Tempat tanggal lahir, Tanggal lahir di Indramayu 12 Oktober 1960. jenis kelamin perempuan ya, alamat, Alamat Bojongepok Baru 1, Blok P nomor 1, Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. ya, agama Islam ya, Islam. Betul. Kemudian pekerjaan, Saat ini sebagai komisioner dan saya ketua Komnas Perempuan. kalau di KTP Ibu guru, Betul, dulunya guru saya. oh gitu ya, belum diperbarui KTP-nya ya. Belum. Berarti sekarang pekerjaan sekarang komisioner, Ya, komisioner ya, itu saja tulisannya komisioner. Gitu. ya. Ketua Komnas Perempuan. Oh, Jabatannya Ketua Komnas Perempuan sebagai anggota komisioner panitia. Komnas Perempuan ya, warga negara Indonesia ya. Ya. Satunya lagi langsung kami ke Bapak, siapa nama lengkap? Iya, baik Yang Mulia. Nama saya Andi Adian. Tempat tanggal lahir, Saya lagi Bandar Lampung, 19 Oktober 1999. jenis kelamin laki-laki, alamat Peruntaman Asri Cipadu, Tangerang. Kampung Laladon ini ya, sama sesuai dengan KTP? Alamat. Oh ya, itu alamat yang lain. Oh, mau artinya yang ditulis alamat sekarang ya Pak ya? Alamat sekarang. Ini sama, maksudnya domisili juga atau bukan? Bukan domisili. Bukan. Ini KTP kampung ya, Kampung Laladon. Atau Kampung Laladon. salah- Ya, betul. Ya. Atau salah ngasih KTP Pak? Enggak. Kita ngasih KTP di Bogor. sini. Bogor. Yang mana? Yang Ini. yang Oh, mohon maaf. iya. Yang ini? Oh, udah Tangerang ini. Beda. Ya. Iya. Oh, iya, makanya Bapak bingung tadi ya Pak ya. Iya. Nama lengkap Pak Andi Adian, tempat tanggal lahir pada Lampung, alamat Peruntaman Sari. Asri ya. Ya. Sesuai dengan KTP ya. Sesuai dengan Peruntaman KTP. Sari Blok A 12 ya. Desa Cipadu Jaya, Larangan, Tangerang. Larangan Tangerang ya. Agama Islam. Kemudian pekerjaan saat ini Saat ini saya dosen ya. mengajar. dosen ya. Kalau di sini karyawan swasta dosen ya Pak ya. Ya. Dosen. Iya, Dosen di mana? di Universitas Nasional Universitas Nasional di Pasar Minggu ya. Jakarta. Jakarta, Warga negara Indonesia. Indonesia. Baik ya, keduanya nanti bersedia disumpah ya. Ya. Kami tanyakan terlebih dahulu apakah kenal dengan anak pihak yang sedang bersengketa ini ya. Nanti kalau memang kenal anggota keluarga disebutkan. Pak Rezuki Darusman. Iya. Kenal? Kenal. Diucapkan dengan ini Bu kata-kata karena direkam semuanya ya. Ya, saya juga kenal. Kenal ya, Pak Rezuki Darusman. Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Berbarengan saja? Ya, hubungan keluarga tidak ada, hubungan pekerjaan. Ada hubungan pekerjaan
Ya, artinya beliau sebagai orang yang pakar HAM dan kami beberapa kali berkonsultasi di artinya luar, itu ya, ya tidak bukan ada- lulusan yang langsung. Iya, tidak dalam satu komando gitu, Betul. tidak ya? Tidak, Ya. tidak ada. Dengan Bapak? Iya, saya kenal. Ada hubungan Tidak ada keluarga, hubungan. pekerjaan dengan Fatia Nadia? Tidak ada hubungan keluarga sih. Nggak kenal? Kenal. Saya kenal, Kenal ya, tidak ada hubungan keluarga. tidak ada hubungan keluarga. Kusmiati, ada yang kenal? Kusmiati, dua-duanya sebutkan, ada yang kenal atau tidak? Tidak tahu. Tidak kenal? Tidak kenal ya. Tadi Sandiawan Sumardi, Romo tadi ya? Romo Ya. siapa tadi Ya, ya? Romo tadi. Ada yang kenal? Saya kenal. Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Tidak ada. Tidak ada. Dengan YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum? Saya kenal. Tahu ya? Tahu. Yang Nah, mewakili di sini adalah Muhammad Isnur dan Zainal Arifin. Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? tidak ada. Tidak ada. Dengan Perkumpulan Ikatan Pemuda Tionghoa, Bukti? Tidak kenal ya, tidak tahu ya. Saya tahu tapi tidak dulu. Dengan yang mewakili di sini Adi Susanto? Tidak ya. Yayasan Kalyana Mitra? Saya tahu. Tahu ya. Tahu yang mewakili di sini Listiawati dan Rena Herdiani. Saya kenal. Tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Tidak ada. Tahu ya, baik. Dengan kuasa hukumnya yang hadir semuanya di sini ada yang kenal, ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Ya, saya tahu tapi tidak ada hubungan. Kenal ya. Gitu ya. Baik, dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, saya Tahu ya, Tahu. kementerian kan tahu ya, ada beberapa kementerian. Kemudian dengan menterinya Pak Bizon, ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Tidak. Tidak ada. Dengan kuasa hukum yang hadir? Tidak. Iya. Tidak kenal ya, tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan. Baik. Dari tergugat ada yang mau ditanggapi kaitannya dengan ahli yang dihadirkan dari pihak menggugat? Tidak. Tidak ya, oke ya, bisa ya. Bisa kita sumpah sesuai dengan agama Islam. Untuk petugas sumpah dimohon berdiri dulu, maju ke depan juga nggak apa-apa kalau nggak mau ya maju ke depan, maju ya. Karena dua-duanya Islam, mungkin salah satu yang memegang ini ya. Pemegang. Oh, nggak usah. sorry, ibu sebelah sini. Oke, baik ya. Diikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan kan. Jadi saya hanya memandu nanti untuk apa namanya kaitannya dengan keterangan. Karena saudara sebagai ahli artinya harus pendapat yang saudara sampaikan ya. Itu harus sesuai dengan memang yang keahlian saudara ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan pendapat akan memberikan pendapat soal-soal soal-soal yang dikemukakan yang digunakan menurut menurut pengetahuan saya pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Siapa dulu yang akan diminta pendapatnya? Ahli dari Komnas Perempuan, Bang. Ibu dulu ya. Ya. Oke, berarti mohon untuk Bapak karena kami mengajukan pertanyaannya satu persatu sehingga Bapak bisa menunggu di luar ruangan atau mungkin kalau memang duduk tidak nyaman di luar ruangan boleh ya. Silakan. Baik, langsung saja silakan saudara. Baik. Terima kasih Majelis. Ya, selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi. Saya akan panggil sebagai ahli ya dalam persidangan ini Bu ya. Baik, ahli tolong jelaskan terlebih dahulu ahli saat ini menjabat sebagai apa dan periodenya dari kapan? Baik, terima kasih. Mohon izin yang mulia. Saya Madia Ulfa Ansor di Komnas Perempuan pada periode sekarang 2025 sampai 2030 sebagai Ketua Komnas Perempuan. Kemudian sebelumnya di Komnas Perempuan tahun 2000 sampai 2004 saya sebagai komisioner menjabat posisi sebagai Ketua Tim Advokasi Kelembagaan. Baik, terima kasih ahli. Kalau untuk latar belakang pendidikan ahli mau diceritakan ahli?
Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya menjelaskan bahwa saya pendidikan terakhir S3 di Universitas Indonesia, Fakultas di FISIP. Kemudian S2 saya di UI juga di kajian gender pasca sarjana. Kemudian S1 saya di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Baik. Ahli pernah memberikan keterangan sebelumnya di persidangan ya? Ya, beberapa kali saya memberikan keterangan sebagai ahli. Ketika saya di Komisi Perlindungan Anak tahun 2000 sampai tahun 2017, saya 2 periode di KPAI, pernah menjadi ketua KPAI juga. Dan di tahun ketika saya menjadi ketua KPAI, saya sering menjadi ahli untuk kasus-kasus yang terkait dengan pidana maupun perdata terkait pengasuhan anak ya. Kemudian ya diantaranya juga ada terkait gugatan pengasuhan anak, kemudian keluarga negaraan, perkawinan campur anak dalam memilih menjadi warga negara mana, ini juga saya pernah menjadi ahli itu. Kemudian berikutnya juga yang terkait dengan pidana yang setelah saya di Komnas Perempuan, saya menjadi ahli juga pada kasus anak yang membunuh ayahnya. Kemudian terkait dengan pidana perempuan berhadapan dengan hukum. Kemudian yang terkait dengan perdata adalah pada gugat cerai di Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketika itu adalah usulan perubahan untuk kenaikan usia perkawinan ya yang tadinya. Ya, belum Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. Jadi yang di CV saya hanya pendidikan dan riwayat pekerjaan. Nah, ya, yang terkait dengan sidang MK saya 2 kali dan yang terakhir 3 kali. Yang terakhir adalah terkait dengan konflik masyarakat hukum adat. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Jadi sudah biasa ya, jadi ahli di persidangan ya, ahli. Saya ingin bertanya beberapa poin ya ahli. Pertama tadi ahli juga merupakan seorang yang merupakan ahli gender dan kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, jabatan ahli sebagai ketua Komnas Perempuan yang memang punya kaitan dengan peristiwa Mei 98. Jadi memang kami perlu ruang untuk juga menyangkut fakta majelis, karena memang Komnas Perempuan punya kewenangan untuk membahas tentang TGPF dan pada saat berdirinya itu melibatkan dengan advokasi peristiwa Mei 98. Begitu majelis. Secara jelas saja nanti mungkin ya Bu ya, ketika menyinggung mengenai fakta, saudara langsung bisa mengilustrasikan, gitu ya? Ya. Ya. Kalau disinggung tidak usah terlalu dalam faktanya, ya, kena ahli. Ya. Karena dalam dokumen arsip Komnas Perempuan juga terdapat dokumen TGPF majelis. Jadi hanya disampaikan bagaimana ahli melihat dokumen TGPF tersebut. Ya, makanya secara luarnya saja. Tapi kalau lebih mendalam secara bagian makanya dihadirkan sebagai ahli atau saksi. Ya. Ya, majelis. Kalau tadi mau sebagai saksi, sumpahnya kan saksi. Sebagai ahli majelis. Nah, Ya. makanya itu. Oke, ahli bisa jelaskan terlebih dahulu bagaimana latar belakang pendirian Komnas Perempuan dan kapan didirikan ahli? Baik, terima kasih. Mohon izin kemudian terkait dengan latar belakang pendirian Komnas Perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tahun 1998 dengan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998, dan keberadaannya terus ditegaskan serta diperkuat oleh negara melalui keberadaan dengan peraturan dan terakhir peraturan Presiden nomor 8 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pembentukan lembaga ini tidak dilepaskan dari konteks sejarah tragedi Mei tahun 1998, khususnya pengakuan negara atas terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rangkaian peristiwa tersebut. Dengan demikian, Komnas Perempuan lahir sebagai respon langsung negara terhadap fakta pelanggaran hak asasi manusia yang dialami perempuan, dan sekaligus sebagai wujud tanggung jawab negara untuk memastikan pemenuhan perlindungan dan kemajuan hak-hak perempuan. Secara historis dan yuridis, keberadaan Komnas Perempuan memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dari hasil pengungkapan fakta resmi negara mengenai kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998, termasuk temuan tim TGPF.
Temuan tersebut menjadi landasan moral, hukum, dan kebijakan bagi pembentukan Komnas Perempuan, sekaligus menegaskan bahwa negara pada saat itu mengakui adanya peristiwa kekerasan seksual yang serius dan sistematis terhadap perempuan. Dalam menjalankan mandatnya, Komnas Perempuan memiliki fungsi pemantauan, pendokumentasian, advokasi, serta pemberian rekomendasi kebijakan kepada negara terkait kemajuan dan pelindungan hak asasi perempuan. Mandat tersebut mencakup kewajiban untuk menjaga ingatan kolektif bangsa atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan, serta memastikan bahwa negara tidak melakukan tindakan atau pernyataan yang menyangkal atau mengaburkan fakta-fakta pelanggaran yang telah diakui secara resmi. Keterangan ini tidak disampaikan sebagai opini kebijakan, melainkan sebagai pandangan kelembagaan berbasis mandat, pendokumentasian resmi, dan penguasaan langsung atas aksi negara terkait tragedi ini. Sebentar, itu sudah ada di dalam CV atau tidak? Tidak ada. Di dalam ini affidavit itu belum ada ya pendapatnya itu? Sudah ada. Ada. Oh iya, di dalam ada. Ada. Ya. Artinya memang namanya ahli itu kan pendapat ya. Ya. Pendapat Ya. yang memang saudara benturkan saja dalam undang-undang Komnas HAM nantinya. Betul. Itu ya. Apa yang jadi pertanyaan. Nah, nanti kalau kaitannya dengan sejarah kronologis mungkin lebih singkat saja. Ya. Lebar. Ya. Lebih mendalam kepada yang memang saudara dalilkan memang itu Ya. adalah Komnas HAM kaitannya dengan Komnas HAM. Jadi undang-undang yang lebih berkaitan dengan Ya, lanjut. sudah ada di sini ya, Bu ya? Ya, tadi sebagian sudah ada. Baik, lanjut majelis. Komnas Perempuan sebagai lembaga tadi Ali ceritakan latar belakangnya ada kaitan dengan Mei 98 dan memiliki mandat setelah itu. Nah, ahli bisa jelaskan ketika ahli menjabat sebagai ketua Komnas Perempuan dan ahli juga membahas secara internal mengenai kasus Mei 98, apa saja proses advokasi dan apa saja yang Komnas Perempuan sudah lakukan dalam rangka kasus perkosaan massal Mei 98? Ya, Komnas Perempuan berangkat dari temuan dari Lawan dan tim TGPF ini yang kemudian menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pemantauan dan pendalaman terhadap kasus yang dialami dan yang dilakukan Komnas Perempuan dari pemantauan dan diskusi dengan berbagai pihak. Kami menghadirkan 2 dokumen terkait dengan peristiwa Mei. Yang pertama adalah seri dokumen kunci. Ini seri dokumen kunci temuan tim gabungan pencari fakta peristiwa kerusuhan Mei 1998 dengan lampiran laporan tim untuk kemanusiaan. Kemudian buku yang kedua adalah Bukti P2. Bukti. Ya, bukti yang buku yang kedua adalah ini buku terkait dengan tragedi Mei 98 dalam perjalanan bangsa. Ini yang kemudian terjadi penyangkalan dalam berulang oleh beberapa pihak yang juga termasuk di dalamnya ada oleh aparat negara. Ini juga kami bukukan. Kemudian yang selain yang itu juga Komnas Perempuan ini ada buku juga yang isinya terkait dengan laporan hasil dokumentasi pelapor khusus Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual Mei 98 dan dampaknya. Nah, judulnya saat ini meneguhkan rasa aman. Ini menjadi langkah maju pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 98. Ini ditulis dalam rangka memperingati 10 tahun Mei 98. Ya, apa saja ahli isi dari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan tersebut? Ya, isinya kami melihat cukup komprehensif ya. Yang pertama misalnya di dalam buku seri dokumen kunci ini berisi tentang laporan tim relawan untuk kemanusiaan, mulai dari pola kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian ada dokumen awal yang nomor 2, kami menyebut sebagai dokumen awal karena ini adalah dokumen yang kami miliki sebelum Komnas Perempuan berdiri. Kemudian berikutnya adalah tentang status penjarahan dalam kerusuhan. Kemudian dokumentasi awal nomor 3 adalah perkosaan massal dalam rentetan kerusuhan puncak kebiadaban dalam kehidupan bangsa. Kemudian berikutnya adalah ada sejumlah pernyataan masyarakat yang ini juga kami dokumentasikan di dalam buku ini. Secara lengkap ini ada beberapa yang sudah kami tandai, ada semua ada di sini. Terima kasih Yang Mulia. Baik, sebagai catatan majelis,
yang disampaikan oleh ahli itu dalam bukti P2, P23, P24 dan P72 majelis, bisa dilihat semuanya. Baik, ahli tadi juga menyampaikan mengenai penyangkalan kasus perkosaan massal Mei 98. Dalam pandangan ahli sebagai ketua Komnas Perempuan ya, bagaimana sikap Komnas Perempuan dan bagaimana riwayat perjalanan kasus dan sikap Komnas Perempuan terhadap penyangkalan perkosaan massal Mei 98? Ya, terima kasih Ibu yang mulia. Terkait penyangkalan ini yang kami sampaikan bahwa ini adalah peristiwa yang sesungguhnya sangat disayangkan bagi Komnas Perempuan, karena dengan adanya penyangkalan ini artinya hendak mentiadakan gitu ya terhadap peristiwa-peristiwa Mei 98 ini. Padahal dari rangkaian peristiwa Mei itu kemudian keluar perpres, ada Komnas Perempuan keluar perpres, termasuk juga Presiden B.J. Habibie ketika itu menyampaikan permohonan maaf dan mengakui terhadap tuntutan masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh sejumlah perwakilan yang melakukan pendampingan dan pendokumentasian di awal, sudah disampaikan kepada Presiden Habibie, dan Pak Habibie menyetujui dan menerima terhadap apa yang dituntutkan oleh para tokoh yang menyampaikan ke Pak Habibie, termasuk salah satunya adalah membentuk tim komisi independen untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan, dan itu dipenuhi dengan Perpres 181/1998 ini. Baik, kemudian ketika pasca Presiden Habibie itu menerima ya dari tim komisi tadi, negara juga membentuk suatu tim ya, tim gabungan pencari fakta ya ahli ya. Itu dalam jabatan ahli sebagai ketua Komnas Perempuan ya, dan dalam pandangan ahli, dokumen TGPF hasil dari penelusuran TGPF itu bagaimana ahli dari arsip-arsip yang ada di Komnas Perempuan? Iya, dari tim TGPF ini itu yang kepada Presiden, dan setelah Komnas Perempuan terbentuk, kemudian kami menerima salinan dari laporan dari tim TGPF. Salinan ya, kami menerima salinan. Ahli mengetahui dalam pandangan ahli sebagai ketua Komnas Perempuan menerima salinan dari dokumen TGPF tersebut ya ahli. Ya, kami tahu ada salinan. Dan salinan tersebut kan ada yang ringkasan ya ahli ya. Ada ringkasan eksekutif, ada bagian-bagian lampirannya. Itu keseluruhan atau ringkasan saja yang diterima Komnas Perempuan? Yang diterima Komnas Perempuan ada sejumlah dokumen yang ini juga kami tidak ada yang berani membuka karena amanat dari dokumen ini adalah kepada Presiden, dan saya sebagai Ketua Komnas Perempuan juga baru membukanya pada saat saya diminta sebagai ahli, sehingga saya bisa membaca, hanya membaca, tidak boleh memfotokopi, tidak boleh melibatkan orang lain di dalam membaca naskah itu, karena naskah itu adalah termasuk naskah yang dikunci, tidak bisa dibuka oleh setiap orang. Baik, selanjutnya kami ingin menanyakan ahli ya, terkait kami andaikan begitu ya, kalau misalnya dalam belakangan ini, waktu belakangan ini masih ada pejabat publik misalnya yang melakukan penyangkalan terhadap perkosaan massal Mei 98. Tadi kan ahli sudah ceritakan riwayat penyangkalan, tapi sampai saat ini masih ada penyangkalan oleh pejabat publik. Padahal tadi ahli sudah jelaskan ada dokumen TGPF, dan ahli sendiri juga sudah mengetahui dan melihat lampiran-lampiran dokumen TGPF di Komnas Perempuan. Nah, tapi sampai saat ini masih ada pejabat publik yang menyangkal perkosaan massal Mei 98. Bagaimana pandangan ahli selaku Ketua Komnas Perempuan terkait hal tersebut? Ya, dalam konteks ini karena kami melihat seharusnya tidak terjadi penyangkalan, karena dokumen yang disampaikan ini adalah dokumen negara, sudah diserahkan kepada Kementerian Hukum, dan kalau misalnya ada pejabat yang merasa ragu, silakan membaca laporan yang sudah disampaikan oleh tim TGPF ini gitu. Jadi tidak kemudian menyampaikan ke publik tanpa dasar dari hasil tim TGPF ini. Nah, itu yang kemudian dengan penyangkalan ini sesungguhnya adalah telah memperkuat impunitas kemudian terhadap para pelaku dan mengabaikan terhadap pemenuhan hak korban, keamanan korban, perlindungan korban, dan seterusnya.
Ya. Tadi Ali menyebutkan seharusnya melihat dokumen TGPF atau misalnya bertanya kepada Komnas Perempuan, begitu ya Ali. Apakah ada misalnya Ali standar bagi pejabat publik atau SOP atau himbauan dari publik dalam memberikan pernyataan tentang kasus pelanggaran HAM berat atau misalnya? Ya, jadi terkait dengan pernyataan penyangkalan ini, kemudian ada orang yang datang ke Komnas Perempuan meminta untuk mempelajari data karena ini adalah dokumen perpustakaan. Kami menjelaskan dokumen-dokumen yang sudah dirilis ini merupakan bagian yang sudah dinarasikan kembali di dalam dari kasus-kasus Mei 98 ini. Dokumen-dokumen yang kami serahkan kepada orang yang datang, namanya Mark, mohon izin, boleh saya menyebut nama? Hakim? Ya, jadi Baik, Majelis. ya, jadi ini tidak ada di dalam catatan di dalam ringkasan ini. Ada namanya cukup jelas gitu ya, dia datang ke Komnas Perempuan meminjam atau terkait dokumen-dokumen Mei ini. Kemudian kami memberikan 4 buku. Yang pertama adalah peta kekerasan, yang kedua sejarah Komnas Perempuan, kemudian yang ketiga kita bersikap, dan buku yang keempat adalah tentang rekam juang. Ini diserahkan kepada orang ini buku dalam bentuk online, dan linknya kami serahkan kepada mereka, kepada dia ini. Itu kapan Ali? Seingat saya April ya, bulan April 2025. Ya. Oke. Kemudian Ali, saya ingin juga menanyakan ya kepada Ali sebagai Ketua Komnas Perempuan, apakah pernah mengeluarkan pernyataan sikap atau siaran pers terkait penyangkalan perkosaan massal Mei 98 misalnya, dalam konteks pejabat publik yang menyangkal kasus pelanggaran HAM berat? Iya, dalam konteks yang terakhir, karena kebetulan saya di Komnas Perempuan, itu Komnas Perempuan mengeluarkan pernyataan sikap juga terkait pernyataan Menteri Kementerian Kebudayaan ini. Baik, dilanjutkan rekan saya Majelis. Saya lanjutkan Majelis. Tadi ahli kan jelaskan di afidavit, saya pikir juga pasti ada soal pada pokoknya Komnas Perempuan ini adalah lembaga negara independen dengan mandat khusus menghapus kekerasan terhadap perempuan. Nah, mungkin ahli jelaskan secara singkat sederhana saja apa kaitannya dengan undang-undang tindak pidana kekerasan terhadap kekerasan seksual atau undang-undang TPKS. Baik, terima kasih. Mohon izin, Majelis Hakim yang mulia. Terkait dengan Komnas Perempuan, mandatnya di dalam Perpres, baik Perpres 181 maupun Perpres penguatannya di Perpres tahun nomor 65 tahun 2005, dan yang terakhir adalah di tahun 2024. Memang Komnas Perempuan memiliki mandat yang sangat spesifik untuk melakukan upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan. Nah, yang terkait dengan, mohon izin tadi yang kedua, kaitannya dengan undang-undang TPKS. Kaitannya dengan undang-undang TPKS karena dari perjalanan sejarah yang saya baca di Komnas Perempuan mulai mengumpulkan, merumuskan dokumen tentang rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu sejak tahun 2012. Sudah diajukan kepada DPR, kemudian baru dibahas atau masih diadopsi oleh DPR di tahun 2016 sebagai salah satu prolegnas. Kemudian pernah dibahas, tetapi sampai dengan berakhirnya periode DPR tahun 2019, periode DPR 2014-2019 itu belum ada keputusan apapun. Nah, dari situ kemudian saya dan teman-teman periode berikutnya tahun 2020 kami mengkonsolidasi kembali naskah akademik dan rancangan undang-undang TPKS ini dengan melakukan konsultasi publik dan berbagai kegiatan dengan para pemangku kepentingan. Kemudian dari situ kami bersama konsorsium untuk
advokasi undang-undang TPKS mengajukan kembali pada DPR agar menjadi prolegnas, dan alhamdulillah disetujui sebagai salah satu undang-undang prioritas pada DPR periode 2019-2024. Dan proses hukumnya di dalam penyusunan ini memang ya ada kontroversi, bahkan sampai disahkan kemudian, tapi akhirnya